Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar pesugihan kodok hijau. Dalam ketakutan Mbak Surip melangkah dengan pelan-pelan menuju ke kamarnya. Saat ia sudah sampai di depan pintu, ia kemudian membuka pintu kamarnya dengan perlahan-lahan, supaya tidak terdengar. Dengan tubuh yang masih gemetaran, ia duduk di tepi tempat tidurnya. Ia masih teringat jelas saat ia kaget melihat sosok tubuh tinggi besar dan seram itu tengah asik bersama Suci, majikannya. Ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Mbak Surip baru 4 bulan ikut di rumah Joko dan Suci sebagai pembantu rumah tangga yang bertugas memasak dan bersih-bersih di rumah Suci. Dalam hati, ia sempat bertanya sendiri, selama ini semua ruangan rumah pernah ia bersihkan, kecuali kamar majikannya, yaitu kamar Suci. Dan memang, Suci melarang Mbak Surip untuk memasuki kamar pribadinya. Mbak Surip baru mengerti kenapa ia tidak boleh masuk ke kamar majikannya. Mbak Surip yakin kalau majikannya selama ini mendapatkan kekayaan dari hasil pesugihan. Tambah takutlah Mbak Surip dengan kejadian ini. Lama ia memikirkan hal ini, hingga susah memejamkan matanya. Kemudian dia pun berdoa agar tidak terjadi apa-apa dengannya. Sesaat kemudian, ia akhirnya tertidur pulas. Keesokan harinya, Mbak Surip terbangun sekitar pukul 4 pagi. Tak lupa, ia segera melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, seperti biasa, Mbak Surip bersih-bersih rumah dan menyapu dan mengepel lantai.
Setelah semua pekerjaan beres, ia pun kemudian memanaskan air dan mulai memasak untuk menyiapkan sarapan pagi keluarga Joko dan Suci. Beberapa saat kemudian, masakan pun sudah selesai dan siap dihidangkan di meja makan. Joko, yang tadinya tertidur di depan TV, terbangun dan kemudian melangkah menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, seperti biasa, ia melihat istrinya dikelilingi dengan uang dan emas yang bertebaran. Joko dan Suci, seperti biasa, segera mengumpulkan uang dan perhiasan emas yang banyak sekali itu dan menaruhnya di dalam kotak. Ternyata, hingga sekarang ini sudah ada beberapa kotak yang berisi uang dan perhiasan dari hasil pesugihan mereka. Kalau begini hasilnya, ya 7 turunan mereka tidak akan kehabisan. Setelah selesai beres-beres, Suci bergegas ke kamar mandi untuk mandi pagi, dan kemudian ia disusul suaminya. Saat makan pagi, Suci memanggil Mbok Surip untuk pergi berbelanja ke pasar. Mbok Surip pun segera melaksanakan tugas dari majikannya. Kebetulan, letak pasar dari rumah Suci tidak terlalu jauh. Baru kali ini, Mbok Surip disuruh belanja ke pasar. Karena biasanya Suci sendirilah yang belanja di supermarket. Mbok Surip akhirnya tiba juga di pasar. Kemudian, ia membeli keperluan yang sudah habis. Saat ia membeli sayur-sayuran, dia didatangi oleh 2 orang ibu-ibu. Dan 2 orang ibu itu pun bertanya kepada Mbok Surip, "Mbok, kamu ini kan yang kerja di rumahnya Bu Suci kan?" Tanya mereka berdua kepada Mbok Surip. "Iya Bu, aku sudah 4 bulan ikut Bu Suci." Perbincangan di antara mereka pun berlanjut. Ternyata ibu-ibu tadi menanyakan tentang kecurigaan para warga kalau Bu Suci adalah penganut pesugihan. Mereka meyakini kekayaan yang didapat selama ini adalah hasil mengambil pesugihan. Mbak Surti masih menyembunyikan apa yang ia ketahui kemarin. Ibu-ibu tadi pun bercerita kalau selama beberapa tahun ini kekayaan Suci sangat pesat dan cepat. Dan yang membuat para warga curiga adalah selama ini sudah ada 2 pembantu yang pernah tinggal di rumah Suci meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Mendengar cerita tersebut, Mbok Surip tambah ketakutan dalam hatinya. Jangan-jangan mereka dijadikan tumbal pesugihan yang dijalani Bu Suci. Semakin berkecamulah rasa was-was dan cemas menyelimuti pikiran Mbok Surip. Ternyata sudah banyak desas-desus yang beredar di masyarakat kalau keluarga Joko dan Suci mengambil pesugihan. Setelah selesai belanja, Mbok Surip kemudian melangkah pulang. Dalam perjalanan, ia masih memikirkan apa yang ibu-ibu tadi ceritakan dan apa yang semalam ia alami. Ia juga khawatir kalau nantinya ia akan dijadikan tumbal pesugihan. Setelah sampai di rumah, Mbok Surip segera menaruh semua barang belanjanya ke tempatnya. Jam 11 siang, Mbok Surip kemudian segera memasak untuk makan siang. Malum, orang kaya, pagi, siang, sore, malam menunya mesti ganti-ganti. Ternyata, saat Mbok Surip pergi ke pasar, Suci dan Joko keluar pergi entah kemana.
Sore itu, menjelang malam, jam menunjukkan pukul 7 malam. Joko dan Suci pulang dengan mobil kesayangannya. Hari berganti hari, dan minggu pun berganti. Malam itu, tepat malam ke-40 dari malam sebelumnya. Suasana di rumah Suci sangat sepi dan hening. Saat itu, Joko sedang pergi keluar kota untuk mengurus kebun kopinya yang ada di luar kota. Lagi-lagi, seperti biasa, Suci menyiapkan sesajen dan bubur rampe untuk sesaji bagi Raja Jin Kodok Ijo. Seperti biasa, ia pun berdiam di dalam kamarnya dengan baju tidur kesukaannya. Tepat pukul 12 malam, muncullah Raja Jin Kodok Ijo di dalam kamar Suci. Seperti biasa, Suci harus melayani Raja Jin Kodok Ijo sebagai syarat dari pesugihannya. Sekitar pukul 2 menjelang fajar, Raja Jin pun selesai dengan kebiasaannya. Ternyata, saat itu, ia juga mengingatkan kepada Suci agar segera memberikan tumbal manusia yang sudah ia janjikan setiap 2 tahun sekali. Dan Suci pun menawarkan supaya kali ini Mbok Surip yang menjadi tumbalnya. Seperti pembantu-pembantu dia yang dahulu. Namun, ternyata Raja Jin Kodok Ijo menolaknya. Aku tidak mau tumbal manusia yang sudah tua. Aku ingin kamu mencari tumbal untukku, manusia yang umurnya masih muda-muda, karena darah mereka sangat manis dan lezat. Dan mereka akan menjadi pelayanku di alamku. Ingat Suci, kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, nyawa kamu sendiri sebagai gantinya. Suci yang masih kelihatan lemas dan letih, tampak pucat dan ketakutan. Kali ini, ia belum punya target seorang manusia yang muda yang bisa untuk dikorbankan sebagai tumbal pesugihan kepada sang Raja Jin Kodok Ijo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.